Salam, salam makan sehat. Saudara, peristiwa Yesus naik ke surga ini adalah peristiwa yang luar biasa, saudara. Dan itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga tidak pakai alat transportasi, saudara. Dia tidak pakai burung, tidak pakai borak, atau tidak pakai kereta berapi dan kuda berapi seperti Elia. Tidak, saudara. Dia naik begitu saja. Kenapa, saudara? Ya, karena dia adalah Tuhan pencipta alam semesta, ya. Dan peristiwa Yesus naik ke surga itu adalah peristiwa yang sangat penting, saudara. Kenapa? Ya, ini menunjukkan adanya kehidupan kekal setelah adanya kematian, saudara. Ia menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan Yesus naik ke surga juga merupakan misi keselamatan yang telah selesai dilaksanakan. Nah, setelah Yesus naik ke surga, maka ada era baru, yaitu era Roh Kudus yang hadir, di mana kehadiran Yesus, fisik Yesus Kristus di dunia secara terus-menerus sudah berakhir dan digantikan oleh Roh Kudus. Dan ini juga menegaskan bahwa rancangan Tuhan yang berjalan lancar dan sempurna, saudara. Mari kita lihat fakta-fakta lainnya, saudara, ya. Jadi Yesus naik ke surga itu 40 hari setelah apa? Setelah kebangkitannya dari kematian. Ya. Jadi angka 40 ini sebenarnya memiliki makna simbolis dan teologis, ya, dalam tradisi Kristen, ya. Angka 40 ini sering kali digunakan dalam Alkitab untuk menunjukkan periode persiapan, ujian, atau penyempurnaan. Nah, dalam konteks ini 40 hari ini mungkin melambangkan waktu yang cukup bagi para murid untuk memahami dan mempersiapkan diri sepenuhnya untuk misi yang akan mereka jalankan setelah Yesus naik ke surga. Ya, Yesus sudah berulang kali setelah kebangkitannya menampakkan kepada mereka. Nah, setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Nah, angka 40 ini juga muncul, ya, dalam konteks lain dalam Alkitab. Misalnya pada zaman Musa. Jadi Musa menghabiskan 40 hari di Gunung Sinai untuk menerima Taurat. Kemudian ada masa hujan lebat selama 40 hari dan 40 malam yang menyebabkan banjir besar. Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanannya, ya, saudara. Ya, dengan demikian periode 40 hari ini mungkin dimaksudkan untuk menekankan pentingnya persiapan dan penguatan spiritual bagi para murid, ya, sebelum mereka menerima tugas untuk menyebarkan Injil dan menjadi saksi bagi Yesus di seluruh dunia. Nah, fakta lainnya bahwa Yesus terangkat di mana? Di Bukit Zaitun. Nah, ini menurut catatan Alkitab, ya. Nah, Yesus terangkat ke surga dari Bukit Zaitun yang terletak dekat Yerusalem. Ini dicatat di Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Kemudian ketika Yesus terangkat, awan menyelimutinya. Ya, dan para murid-muridnya terangkat melihat Yesus terangkat ke surga. Nah, ini juga dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, ya. Kemudian setelah kenaikan Yesus, para murid diberi janji bahwa mereka akan menerima Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta. Ini dicatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Jadi sebenarnya Yesus naik ke surga juga adalah penggenapan nubuat, saudara. Ya, ini nubuat dalam Mazmur 110 ayat 1, di mana Allah Bapa berkata kepada Mesias, duduklah di sebelah kananku. Nah, fakta berikutnya bahwa semua murid Yesus kecuali Yudas, ya, karena Yudas sudah bunuh diri, jadi masih ada 11, itu menyaksikan
kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, setelah Yesus naik ke surga, datanglah dua malaikat yang memberitahu kepada murid-muridnya akan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, marilah kita berjaga-jaga, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.